Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kepala misionari bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima roh misionari dan menjadi penginjil menjangkau dari rumah ke rumah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Angeli Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 6 April 2026 berjudul Mengajar dari Rumah ke Rumah. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Di antara anggota jemaat kita, seharusnya ada lebih banyak pelayanan dari rumah ke rumah dalam memberikan pembacaan Alkitab dan membagikan buku-buku. Ketika kita menabur di tepi segala air, kita akan menyadari bahwa orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Teladan Kristus harus diikuti oleh mereka yang mengaku sebagai anak-anaknya. Ringankanlah kebutuhan jasmani sesama manusia, dan rasa syukur mereka akan meruntuhkan penghalang serta memungkinkan kita menjangkau hati mereka. Wanita maupun pria dapat terlibat dalam pekerjaan ini. Mereka dapat melakukan pekerjaan dalam keluarga yang tidak dapat dilakukan oleh pria, pekerjaan yang menjangkau kehidupan batin. Mereka dapat mendekati hati orang-orang yang tidak dapat dijangkau oleh pria. Pekerjaan mereka dibutuhkan. Wanita yang bijaksana dan rendah hati dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam menjelaskan kebenaran kepada orang-orang di rumah mereka. Firman Allah yang dijelaskan demikian akan bekerja seperti ragi, dan seluruh keluarga akan bertobat. Dalam lingkaran rumah tangga, di perapian tetangga, di sisi tempat tidur orang sakit, dengan cara yang tenang engkau dapat membaca kitab suci dan mengucapkan sepatah kata bagi Yesus dan kebenaran. Benih berharga dapat ditabur dengan cara ini yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada pekerjaan misi yang harus dilakukan di banyak tempat yang tampaknya tidak menjanjikan. Roh misionaris perlu meresap ke dalam jiwa kita, menginspirasi kita untuk menjangkau golongan-golongan yang sebelumnya tidak kita rencanakan untuk dilayani, dengan cara dan di tempat yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Tuhan memiliki rencananya sendiri untuk penaburan benih Injil. Dengan menabur sesuai kehendak-Nya, kita akan melipat gandakan benih sehingga firman-Nya dapat menjangkau ribuan orang yang belum pernah mendengar kebenaran. Beribu-ribu dan berlaksa-laksa malaikat sedang menunggu untuk bekerja sama dengan anggota jemaat kita dalam menyampaikan terang yang telah dengan murah hati diberikan Allah agar suatu umat dipersiapkan bagi kedatangan Kristus. Saudari-saudari kita, kaum muda, orang setengah baya, dan mereka yang lanjut usia, semuanya dapat mengambil bagian dalam pekerjaan penutupan untuk masa ini, dan dengan melakukan hal ini sesuai kesempatan, mereka akan memperoleh pertumbuhan di dalam kasih karunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 128, paragraf 1. Tuhan telah menunjukkan kepadaku pekerjaan yang harus dilakukan di kota-kota kita. Orang-orang percaya di kota-kota ini harus bekerja untuk Allah di lingkungan rumah mereka. Mereka harus bekerja dengan tenang dan rendah hati, membawa serta kemanapun mereka pergi suasana sorgawi. Jika mereka tidak menonjolkan diri, selalu mengarahkan kepada Kristus, kuasa pengaruh mereka akan terasa. Ada pekerjaan penginjilan di kota yang harus dikerjakan oleh umat-umat Allah yang tinggal di kota. Bahkan yang tinggal di desa pun Roh Nubuat nasihatkan untuk punya akses ke kota, agar mudah menjangkau jiwa-jiwa di kota. Dan metode yang dinasihatkan oleh renungan pagi hari ini adalah berkunjung dari rumah ke rumah. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan dalam halaman 129 paragraf 1 dari buku yang sama, saudara-saudariku, pelajari rencana kalian, manfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara kepada tetangga dan rekan kalian atau membacakan sesuatu kepada mereka dari buku-buku yang berisi kebenaran masa kini. Tunjukkan bahwa kalian menganggap keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah melakukan pengorbanan yang begitu besar sebagai hal yang terpenting. Kita perlu buat rencana dalam mengajar dari rumah ke rumah dan kaji rencana tersebut agar kita dapat mengabarkan kebenaran kepada tetangga kita. Dan dalam bekerja, kita tidak sendirian. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 129, paragraf 2, melanjutkan. Dalam bekerja untuk jiwa-jiwa yang binasa, Anda memiliki pendampingan para malaikat. Ribuan, bahkan 10.000 kali 10.000 malaikat sedang menunggu untuk bekerja sama dengan anggota jemaat kita dalam menyampaikan terang yang telah Allah berikan dengan murah hati agar umat dapat dipersiapkan untuk kedatangan Kristus. Sekaranglah saatnya yang tepat. Lihatlah, sekaranglah hari keselamatan. Hendaklah setiap keluarga mencari Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan dalam melakukan pekerjaan Allah. Nah, dalam melakukannya, ingat teladan Yesus. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 104, paragraf 3. Teladan Kristus harus diikuti oleh mereka yang mengaku sebagai anak-anaknya. Ringankanlah kebutuhan jasmani sesama manusia, dan rasa syukur mereka akan meruntuhkan penghalang, serta memungkinkan kita menjangkau hati mereka. Dalam menjangkau jiwa-jiwa, pertama-tama Yesus menolong kebutuhan jasmani mereka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan teladan belas kasih. Program belas kasih perlu dipelajari dan dihidupkan oleh kelompok atau jemaat. Dan untuk itu kita perlu rohnya Yesus. Sebab The Great Controversy halaman 70 paragraf 2 berkata, Roh Kristus adalah roh misionaris. Dorongan pertama dari hati yang diperbaharui adalah untuk membawa orang lain juga kepada juru selamat. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 104 paragraf 5. Roh misionaris perlu meresap ke dalam jiwa kita, menginspirasi kita untuk menjangkau golongan-golongan yang sebelumnya tidak kita rencanakan untuk dilayani dengan cara dan di tempat yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Saat dikatakan roh misionaris artinya adalah rohnya Kristus. Sebab roh Kristus adalah roh misionaris. Oleh sebab itu, kita perlu rohnya Yesus untuk meresap ke dalam jiwa kita, untuk memberikan inspirasi dalam menjangkau jiwa-jiwa dalam cara dan tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Karenanya, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, Testimonies for the Church, volume 9, halaman 130, paragraf 2, berkata, peluang terbuka di setiap sisi. Raihlah setiap kesempatan untuk diberikan. Mata perlu diurapi dengan salep mata sorgawi untuk melihat dan merasakan peluang yang ada. Allah sekarang memanggil para misionaris yang waspada. Ada jalan-jalan yang akan diperlihatkan kepada kita. Kita harus melihat dan memahami kesempatan-kesempatan yang diberikan tersebut. Inilah pentingnya kita dipenuhi oleh rohnya Yesus yang kudus. Sebab Yesuslah kepala misionari. Dialah yang pimpin kita. Sebab dia telah lalui jalan yang harus kita tempuh.
Suratnya nomor 31, tahun 1894, paragraf 36, berkata, Sang Kepala Misionaris datang ke dunia kita, dan Dia telah mendahului kita untuk menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, agar kita dimampukan, diberi kuasa untuk jangkau jiwa dari rumah ke rumah. Karena di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini, untuk kami menjadi pekerja-Mu, penginjil, menjangkau dari rumah ke rumah, mengabarkan bahwa Kristus datang segera. Dan untuk itu kami perlu, ya Tuhan, rohnya Yesus, sebab Yesuslah kepala misionaris. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, karena rohnya Kristus adalah roh misionaris. Maka bila kami menerima roh Kristus dalam hati kami tidak hanya dimampukan, tapi diberi pula kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam cara dan tempat yang tidak dapat kami bayangkan sebelumnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.